Oh, hai semuanya. Saya Mariela Rista, mahasiswi S2 Program Studi Manajemen Rumah Sakit di Universitas Trisakti Indonesia, kelas 37D. Mau tahu nih saya lagi ngapain? Sejak COVID-19 kemarin, berdampak pada banyak bidang di kesehatan, terutama layanan kesehatan kita yang berdampak daripada layanan kesehatan tatap muka berubah menjadi layanan kesehatan daring, yakni salah satunya adalah telemedicine. Telemedicine sendiri adalah sebuah layanan konsep kesehatan yang dimana menggabungkan teknologi informasi dan juga komunikasi yang menyediakan diagnosis, konsultasi, perawatan, dan medis jarak jauh. Pasien dapat menghubungi atau berkonsultasi dengan tenaga medis melalui telepon atau video call dan juga melalui platform online seperti ini. Beberapa bentuk daripada pelayanan daripada telemedicine itu mencakup daripada konsultasi jarak jauh dengan dokter maupun dokter spesialis, melalui ada pengawasan kondisi kronisnya dan juga ada konsultasi psikologis, dan juga yang terakhir adalah penyuluhan kesehatan. Telemedicine itu bermanfaat loh bagi pasien dan juga bagi tenaga medis. Bagi pasien itu bisa mendapatkan aksesibilitas yang lebih baik hanya melalui telepon genggam mereka, di mana apabila mereka mengalami imobilisasi atau terhambat dalam mobilisasi, mereka bisa dibantu dengan menggunakan gadget mereka dan dengan menghubungi daripada telemedicine. Jadi mereka tidak perlu datang secara fisik langsung ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian yang kedua, itu menghemat biaya dan waktu mereka. Bagi mereka yang berada di daerah terpencil, pasien-pasien berada di daerah terpencil itu membutuhkan biaya dan waktu yang lama untuk mencapai daripada fasilitas medis, dan ini bisa mempermudah mereka agar bisa menghemat dari biaya dan waktu. Yang ketiga itu adalah bisa mencapai daripada layanan kesehatan jarak jauh, dan bagi mereka yang layanan kesehatan jarak jauh ini diperlukan sekali telemedicine karena mereka untuk mencapai fasilitas medis itu cukup jauh dan biasanya pasiennya itu akan kesulitan untuk mencapai fasilitas medis. Maka dari itu telemedicine sangat bermanfaat bagi mereka. Yang keempat adalah konsultasi dengan spesialis langsung, di mana telemedicine itu bisa langsung kita berhubungan dengan dokter spesialis, yang dimana dokter spesialis ini sebenarnya cukup sulit ditemui apabila ada di puskesmas. Maka dari itu bagi mereka yang menggunakan telemedicine, bagi pasien-pasien itu bisa langsung berhubungan dengan dokter spesialis dan bisa mendapatkan bantuan dari yang lebih berkompeten. Kemudian yang kelima itu adalah mendukung kesehatan mental. Seperti sudah saya bilang sebelumnya, telemedicine ini tidak hanya bisa membantu secara obat-obatan saja, tetapi juga ada layanan konselingnya. Jadi pada pasien-pasien ini bisa berkomunikasi dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikolog untuk mencapai daripada mental yang lebih sehat. Selain bermanfaat bagi pasien, telemedicine juga bermanfaat loh bagi tenaga medis. Yang pertama, itu adalah efisiensi dan fleksibilitas, di mana telemedicine membuat daripada tenaga medis tidak perlu secara langsung, secara fisik datang ke fasilitas medis, sehingga mereka bisa berkonsultasi dari rumah mereka, kantor mereka, ataupun dari perjalanan. Yang kedua, itu adalah penghematan daripada waktu, di mana untuk waktu tunggu daripada rumah sakit itu akan lama dan akan memakan waktu lama, sehingga melalui telemedicine, tenaga medis itu bisa langsung memotong daripada waktu tunggu itu dan bisa langsung berkonsultasi langsung dengan pasien. Yang ketiga itu adalah akses dari pasien akan lebih banyak, di mana untuk akses dari pasien-pasien dari daerah terpencil itu akan sulit dijangkau. Apabila melalui telemedicine itu bisa menjangkau daripada akses-akses dari pasien yang kesulitan untuk datang dari jarak jauh. Yang keempat itu adalah peningkatan daripada kolaborasi. Telemedicine diharapkan bisa meningkatkan kolaborasi antara tenaga-tenaga medis, yakni tenaga medis dokter spesialis, dokter umum, dan juga adanya perawat dan atau tenaga medis profesional lainnya. Yang kelima itu adalah penggunaan teknologi medis terbaru. Melalui telemedicine ini, tenaga medis itu menggunakan teknologi medis yang secara terbaru, di mana alat pengawas jarak jauh atau controller untuk pasien, kemudian ada platform analitik yang canggih dan digunakan untuk diagnosis dan perawatan yang lebih baik. Dalam melakukan telemedicine, banyak yang perlu disiapkan. Namun, ini akan mempermudah daripada kita melakukan telemedicine dan juga bisa mencapai daripada tujuan manfaat daripada telemedicine itu untuk kita semua. Yang pertama adalah internet yang stabil. Internet stabil ini adalah koneksi yang diperlukan untuk menghubungkan kita, dokter, dengan pasien yang ada di luar sana, sehingga dapat menghubungi koneksi yang baik dan juga dapat berhubungan dengan pasien yang lebih baik.
Yang kedua itu adalah aplikasi kesehatan mobile. Aplikasi kesehatan mobile ini digunakan dan diunduh melalui App Store atau melalui layanan-layanan yang ada di mobile atau tablet Anda. Yang ketiga adalah platform telekonversi. Telekonversi ini adalah maksudnya itu kita memerlukan platform-platform yang ada kamera atau video untuk mempermudah kita berhubungan dengan pasien untuk ketika konsultasi, karena kita berhubungan dengan pasien itu bisa menggunakan video call atau menggunakan kamera atau foto. Yang keempat itu adalah alat pengawas jarak jauh, di mana ketika berhubungan dengan pasien kita akan memantau pasien itu. Jadi kita harus bisa memberikan kepada mereka itu adalah oximeter atau alat perekam jantung, atau lagi kita bisa memberikan alat monitor tekanan darah, dan atau pasiennya harus mempersiapkan itu untuk kita memantau dan bisa menilai dan menganalisis daripada hasil pemantauan kita. Yang kelima adalah sistem manajemen rekam medis daripada rumah sakit, rekam medis daripada elektronik. Itu adalah EHR atau Electronic Health Record, digunakan untuk sistem menyimpan daripada data-data medis daripada pasien dan hanya bisa diakses oleh pasien dan juga tenaga medis yang bertanggung jawab terhadap pasien itu sendiri. Yang keenam itu adalah sistem keamanan, di mana data-data yang disimpan dari telemedicine ini harus bisa disimpan dengan aman dan terenkripsi dengan baik datanya, merupakan data medis maupun data identitas daripada pasien itu sendiri. Yang ketujuh itu adalah berhubungan dengan infrastruktur daripada kesehatan yang ada di luar, sehingga telemedicine ini harus berhubungan dengan infrastruktur rumah sakit yang ada di sekitarnya, sehingga dapat lebih berhubungan dengan baik dan juga bisa tersimpan dengan baik. Telemedicine tidak hanya bermanfaat, tetapi juga ada kendala yang bisa dialami dalam melakukan telemedicine. Nah, kendala-kendalanya ini salah satunya itu adalah pertama, koneksi internet yang masih tidak stabil, masih didapatkan dalam masalah kualitas dan kecepatan koneksi internet yang terdapat terganggu apabila kita berkomunikasi dan berinteraksi antara pasien dengan tenaga medis. Yang kedua, itu adalah keterbatasan teknologi, di mana bagi masyarakat untuk daerah terpencil dengan pendapatan rendah, mereka tidak mampu untuk membeli daripada teknologi yang dibutuhkan untuk telemedicine seperti smartphone dan juga komputer. Yang ketiga, itu adalah masalah privasi dan juga keamanan, di mana keamanan data medis dan privasi pasien itu merupakan satu isu yang sensitif bagi telemedicine, sehingga keberadaan potensi ancaman keamanan cyber mengharuskan infrastruktur yang kuat dan juga protokol keamanan yang sangat ketat seperti enkripsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat adalah keterbatasan dan diagnostik, di mana kondisi medis yang memerlukan pemeriksaan fisik dan uji diagnosis yang hanya dapat dilakukan secara langsung oleh tenaga medis itu bisa menghambat daripada telemedicine yang bisa memiliki keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan fisik yang secara akurat. Yang kelima adalah regulasi dan peraturan. Dalam beberapa wilayah mungkin memiliki regulasi yang kompleks, di mana berbeda terkait praktik telemedicine, termasuk izin, sertifikasi, dan juga perizinan. Nah, ketidakselarasan regulasi dapat menjadi kendala dalam menyediakan layanan telemedicine di tingkat nasional maupun internasional. Menurut kalian, kedepannya gimana sih prospek daripada telemedicine itu? Ya, telemedicine ini bakal terus berkembang sih ke depannya pastinya. Nah, beberapa tren dan juga perkiraan tentang telemedicine di masa depan itu seperti yang pertama, aksesibilitas telemedicine itu akan menjadi semakin luas, di mana akan menjangkau daripada layanan masyarakat daerah terpencil, wilayah pedesaan, dan daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih dan perangkat telemedicine yang lebih terjangkau, mendukung daripada penggunaan telemedicine bagi banyak orang. Yang kedua itu menggunakan AI, ketiga menggunakan VR, dan keempat menggunakan portable. Nah, yang menggunakan AI dapat membantu daripada diagnosis, analisis data kesehatan, dan memberikan rekomendasi loh pada pengobatan berdasarkan data-data pasien. Yang ketiga itu menggunakan VR. VR ini akan digunakan untuk simulasi daripada pelatihan daripada tenaga medis, sehingga dapat memberikan pengalaman bagi mereka untuk lebih mendalam bagi pasien dalam pengobatan dan terapi-terapi tertentu. Yang keempat itu adalah telemedicine pada perangkat portable, di mana akan menggunakan wearable jam, tangan pintar atau smartwatch yang banyak orang sekarang gunakan dengan sensor kesehatan dan semakin terintegrasi dengan layanan telemedicine, memungkinkan untuk memantau kesehatan secara real time dan juga interaksi dengan tenaga medis secara langsung. Nah, terima kasih loh udah menyimak daripada telemedicine yang sudah saya lakukan tadi, dan juga semoga video ini dapat membantu kalian semua, dan juga terima kasih atas waktu dan perhatian Anda semua. Ayo, jadi sekarang
pilih telemedicine atau kita bisa langsung secara fisik datang langsung pada fasilitas medis. Kalau saya sih, kalau penyakitnya masih bisa diatasi, saya melakukan telemedicine aja sih. Bisa menghemat waktu, biaya, dan juga menghemat daripada kemampuan kita untuk datang ke sana. Yuk, pakai telemedicine.